Panggung sidang umum PBB ke-80 di New York menjadi saksi menguatnya desakan untuk merombak aturan main dunia di mana fokus utamanya adalah hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan yang dianggap sudah tidak relevan dan menjadi sumber kelumpuhan global. Negeri jiran Malaysia menjadi salah satu yang paling vokal di mana melalui Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan, Malaysia menyebut bahwa PBB telah gagal. Setelah 80 tahun berdiri, ia menyoroti 77 tahun pembersihan etnis Palestina yang terus berlanjut dan memperingatkan jika ini gagal diselesaikan maka warga dunia akan kehilangan kepercayaan pada PBB. Oleh karena itu Kuala Lumpur mendesak 3 reformasi mendesak dengan penghapusan atau pembatasan hak veto sebagai kuncinya. Secara spesifik, Malaysia menyerukan agar setiap penggunaan veto ditantang melalui resolusi 377A bersatu untuk perdamaian terutama dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Suara serupa datang juga dari Singapura, di mana Menlu Vivian Balakrishnan menyebutkan bahwa penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan semakin sering dan sinis. Singapura mendorong hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dengan Majelis Umum agar PBB bisa lebih representatif mewakili dunia saat ini bukan lagi dunia 80 tahun lalu. Sebagai konteks, hak veto dimiliki oleh Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris yang membuat mereka bisa membatalkan keputusan apapun meski didukung seluruh anggota lainnya. Dan contoh terbarunya menunjukkan bagaimana kelumpuhan itu terjadi awal bulan ini Amerika Serikat untuk ke-6 kalinya memveto rancangan resolusi gencatan senjata di Gaza. Padahal 14 anggota Dewan Keamanan lainnya memberikan suara untuk mendukung. Alasan Washington saat itu adalah karena resolusi tersebut dianggap gagal mengutuk Hamas untuk mengakui hak Israel untuk membela diri. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB di mana Ishiba membahas kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap. Ishiba juga mengatakan bahwa pengakuan negara Palestina adalah masalah waktu, bukan kemungkinan dan mengutuk tindakan sepihak pemerintah Israel. 国連の歩みを回顧すると、安保理の改革を今こそ断行しなければなりません。常任、非常任、双方の理事国の拡大は必要であります。創設時と比べて加盟国数が4倍に増えたにもかかわらず、常任理事国の数は創設された時のままであります。むやみに理事国の数を増やせばよいわけではありません。しかしながら、安全保障理事会の実効性を損なわない形で、代表性を高めることは可能であります。理事国の数を増やすにあたっては、常任理事国の持つ拒否権の扱いにも留意をしなければなりません。新たな常任理事国については、拒否権を15年間凍結することを我々 G4 は提案しています。安全保障理事会の拡大を行い、国連がより高い正当性を持って直面する諸課題に取り組むようになれば、少なくとも現在よりは良い組織、あえて言えば今よりはましな組織になるはずです。